Belajar dengan tinggal, bukan dengan penjelasan. Markus 3 ayat 13 hingga 15 TB. Narasi ini menolong kita memahami bagaimana pembentukan murid bekerja. Teks ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memulai pembentukan terutama melalui penjelasan panjang atau instruksi sistematis. Ia memulai dengan mengatur kedekatan, lalu membentuk melalui kebersamaan. Kita diajak membaca bukan hanya apa yang terjadi, tetapi urutan yang dipilih Injil. Urutan itu sendiri membawa tekanan makna. Yesus naik ke sebuah bukit. Teks tidak menjelaskan suasana atau alasan praktisnya. Namun tindakan ini menciptakan jarak dari kerumunan. Bukan sebagai penarikan diri, melainkan sebagai penentuan ruang. Di ruang itulah Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Teks tidak memberi kriteria pemilihan. Tidak ada daftar kualitas. Tidak ada penjelasan moral. Pemanggilan bersumber pada kehendak Yesus sendiri. Injil tidak berusaha membenarkan pilihan itu. Ia hanya mencatat bahwa pemanggilan terjadi. Mereka datang kepadanya. Kalimat ini singkat, namun menentukan arah narasi. Yang pertama ditampilkan bukan pemahaman mereka, melainkan gerak mendekat. Tidak ada dialog, tidak ada syarat, tidak ada kesepakatan rinci. Pemanggilan direspons dengan kehadiran. Setelah itu, Yesus menetapkan 12 orang. Penetapan ini tidak digambarkan secara seremonial. Tidak ada pidato program. Namun Injil langsung menyebut tujuan penetapan itu. Supaya mereka menyertai Dia. Kalimat ini diletakkan sebelum fungsi apapun. Ia menjadi pusat struktur teks. Baru sesudah itu, Injil menyebut pengutusan dan pemberian otoritas. Urutan ini tidak kebetulan. Menyertai mendahului mengutus. Kebersamaan mendahului pekerjaan. Kedekatan mendahului kuasa. Injil tidak pernah membalik urutan ini. Urutan ini menggoyahkan asumsi kita. Kita sering mengira pengertian harus datang lebih dulu. Kita juga sering mengira tugas membentuk identitas. Teks justru menunjukkan sebaliknya. Identitas dibentuk dalam kebersamaan. Tugas muncul sebagai konsekuensi, bukan sebagai titik awal. Injil tidak mencatat reaksi murid. Tidak ada kalimat bahwa mereka mengerti. Tidak ada klaim kesiapan. Keheningan ini disengaja. Teks menahan kita dari kesimpulan cepat. Ia tidak memberi ruang untuk psikologisasi. Ia hanya menunjukkan posisi mereka. Mereka berada bersama Yesus. Belajar dalam konteks ini bukan proses kelas. Belajar berarti tinggal, hari demi hari, tanpa penjelasan menyeluruh. Melihat cara hidup Yesus, mendengar perkataannya dalam keseharian, mengalami ritme yang sama. Tidak ada silabus, tidak ada target instan. Pembentukan berlangsung melalui waktu dan kehadiran. Dan pada tahap ini, pengertian belum menjadi syarat. Di titik ini, teks tidak menawarkan kepastian. Ia juga tidak memberi jaminan pemahaman. Yang ditampilkan hanyalah sebuah posisi, tinggal bersama Yesus. Pembentukan tidak dimulai ketika murid mengerti. Ia dimulai ketika mereka berhenti menjaga jarak, ketika kehadiran menjadi pilihan yang diulang, hari demi hari. Injil membiarkan kita berada di sana, di ruang tanpa penjelasan lengkap, di proses yang belum bisa diringkas, di kebersamaan yang belum tentu nyaman. Dan teks ini tidak menutup ketegangan itu. Ia hanya menunjukkan bahwa di sanalah pembentukan mulai bekerja.